Pengemis dan sholawat badar. Bus yang aku tumpangi masuk terminal Cirebon ketika matahari hampir mencapai puncak langit. Terik matahari ditambah dengan panasnya mesin diesel tua memanggang bus itu bersama isinya. Untung, bus tak begitu penuh sehingga sesama penumpang tak perlu bersinggungan badan. Namun, dari sebelah kiriku bertiup bau keringat melalui udara yang dialirkan dengan kipas koran. Dari belakang terus-menerus mengepul asap rokok dan mulut seorang lelaki setengah mengantuk. Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membanjing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal. Bus menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bus tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangannya dengan suara melengking agar bisa mengatasi deru mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan, bila perlu sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan para penumpang adalah manusia-manusia kikir atau manusia-manusia yang tak punya duit. Suasana sungguh gerah, sangat bising dan para penumpang tak berdaya melawan keadaan yang sangat menyiksa itu. Dalam keadaan seperti itu, harapan para penumpang hanya satu. Hendaknya sopir cepat datang dan bus segera bergerak kembali untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta. Namun laki-laki yang menjadi tumpuan harapan itu kelihatan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sopir itu enak-enak bergurau dengan seorang perempuan penjual buah. Sementara para penumpang lain kelihatan sangat gelisah dan jengkel. Aku mencoba bersikap lain. Perjalanan semacam ini sudah puluhan kali aku alami. Dari pengalaman seperti itu, aku mengerti bahwa ketidaknyamanan dalam perjalanan tak perlu dikeluhkan karena sama sekali tidak mengatasi keadaan. Supaya jiwa dan raga tidak tersiksa, aku selalu mencoba berdamai dengan keadaan. Maka, kubaca semuanya dengan tenang. Sopir yang tak acuh terhadap nasib para penumpang itu, tukang-tukang asongan yang sangat berisik itu, dan lelaki yang setengah mengantuk sambil mengepulkan asap di belakangku itu. Masih banyak hal yang belum sempat aku baca ketika seorang lelaki naik ke dalam bus. Celana, baju, dan kopiahnya berwarna hitam. Dia naik dari pintu depan. Begitu naik, lelaki itu mengucapkan salam dengan fasih. Kemudian dari mulutnya mengalir sholawat badar dalam suara yang hening, dan tangannya menengadah. Lelaki itu mengemis. Aku membaca tentang pengemis ini dengan perasaan yang sangat dalam. Aku dengarkan baik-baik sholawatnya. Ya, persis. Aku pun sering membaca sholawat seperti itu, terutama dalam pengajian-pengajian umum atau rapat-rapat. Sekarang kulihat dan kudengar sendiri ada lelaki membaca sholawat badar untuk mengemis. Kukira pengemis itu
pengemis itu sering mendatangi pengajian-pengajian. Kukira dia sering mendengar ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup, baik dunia maupun akhirat. Lalu dari pengajian seperti itu, dia hanya mendapat sesuatu untuk membela kehidupannya di dunia. Sesuatu itu adalah sholawat badar yang kini sedang dikumandangkannya sambil menadahkan tangan. Semula ada perasaan tidak setuju mengapa hal-hal yang kudus seperti bacaan sholawat itu dipakai untuk mengemis. Tetapi perasaan demikian lenyap ketika pengemis itu sudah berdiri di depanku. Mungkin karena sholawat itu, maka tanganku bergerak, merogoh kantong, dan memberikan selembar ratusan. Atau karena ada banyak hal dapat dibaca pada wajah si pengemis itu. Di sana, aku lihat kebodohan, kepasrahan yang memperkuat penampilan kemiskinan. Wajah-wajah seperti itu sangat kuhafal, karena selalu hadir mewarnai pengajian yang sering diawali dengan sholawat badar. Ya, jejak-jejak pengajian dan ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup ada berbekas pada wajah pengemis itu. Lalu mengapa dari pengajian yang sering didatanginya itu, ia hanya bisa menghafal sholawat badar dan kini menggunakannya untuk mengemis? Kukira ada yang tak beres, ada yang salah. Sayangnya, aku tak begitu tega menyalahkan pengemis yang terus membaca sholawat itu. Perhatianku terhadap si pengemis terputus oleh bunyi pintu bus yang dibanting. Kulihat sopir sudah duduk di belakang kemudi. Kondektur melompat masuk dan berteriak kepada supir. Teriakannya ditelan oleh bunyi mesin diesel yang meraung-raung. Kudengar kedua awak bus itu bertengkar. Kondektur tampaknya enggan melayani bus yang tidak penuh, sementara sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang. Mereka terus bertengkar melalui kata-kata yang tak sedap didengar, dan bus terus melaju meninggalkan terminal Cirebon. Sopir yang marah menjalankan busnya dengan gila-gilaan. Kondektur diam. Tetapi kata-kata kasarnya mendadak tumpah lagi. Kali ini bukan kepada sopir, melainkan kepada pengemis yang jongkok dekat pintu belakang. Sira, kenapa kamu tidak turun? Mau jadi gembel di Jakarta? Kamu tidak tahu, gembel di sana pada dibuang ke laut, dijadikan rumpon. Pengemis itu diam saja. Turun! Sira beli mikir, bus cepat seperti ini aku harus turun. Tadi siapa suruh kamu naik? Saya naik sendiri. Tapi saya tidak ingin ikut. Saya cuma mau ngemis kok. Coba suruh sopir berhenti. Nanti saya akan turun, mumpung belum jauh. Kondektur kehabisan kata-kata. Dipandangnya pengemis itu seperti ia hendak menelannya bulat-bulat. Yang dipandang pasrah. Dia tampaknya rela diperlakukan sebagai apa saja asal tidak didorong keluar dari bus yang melaju makin cepat. Kondektur berlalu sambil bersungut. Si pengemis yang merasa sedikit lega bergerak memperbaiki posisinya di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergumam. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salawat itu terus mengalun dan terdengar makin jelas
karena tak ada lagi suara kondektur. Para penumpang membisu dan terlena dalam pikiran masing-masing. Aku pun mulai mengantuk, sehingga lama-lama aku tak bisa membedakan mana suara sholawat dan mana deru mesin diesel. Boleh jadi aku sudah berada di alam mimpi, dan di sana kulihat ribuan orang membaca sholawat. Anehnya, mereka yang berjumlah banyak sekali itu memiliki rupa yang sama. Mereka semuanya mirip sekali dengan pengemis yang naik dalam bus yang kutumpangi di terminal Cirebon. Dan dalam mimpi pun aku berpendapat bahwa mereka bisa menghafal teks sholawat itu dengan sempurna, karena mereka sering mendatangi ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup di dunia maupun akhirat. Dan dari ceramah-ceramah seperti itu, mereka hanya memperoleh hafalan yang untungnya boleh dipakai modal menadahkan tangan. Kukira aku masih dalam mimpi ketika kurasakan peristiwa yang hebat. Mula-mula ku dengar guntur meledak dengan suara dahsyat. Kemudian kulihat mayat-mayat berterbangan dan jatuh di sekelilingku. Mayat-mayat itu terluka, dan beberapa di antara kelihatannya sangat mengerikan. Karena merasa takut, aku pun lari. Namun sebuah batu tersandung dan aku jatuh ke tanah. Mulut terasa asin dan aku meludah. Ternyata ludahku merah. Terasa ada cairan mengalir dari lubang hidungku. Ketika kuraba, cairan itu pun merah. Ya Tuhan, tiba-tiba aku tersadar bahwa diriku terluka parah. Aku terjaga dan di depanku ada malapetaka. Bus yang kutumpangi sudah terkapar di tengah sawah dan bentuknya sudah tak keruan. Di dekatnya terguling sebuah truk tangki yang tak kalah ringseknya. Dalam keadaan panik, aku mencoba bangkit bergerak ke jalan raya. Namun rasa sakit memaksaku duduk kembali. Kulihat banyak kendaraan berhenti. Kudengar orang-orang merintih. Lalu samar-samar kulihat seorang lelaki kusut keluar dari bangkai bus. Badannya tak tergores sedikit pun. Lelaki itu dengan tenang berjalan kembali ke arah kota Cirebon. Telingaku dengan gamblang mendengar suara lelaki yang terus berjalan dengan tenang ke arah timur itu. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Pengemis dan Sholawat Badar, karya Ahmad Tohari.